selaku staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang tata cara melakukan tindakan pemasakan pipa endotrakeal atau intubasi endotrakeal, di mana fungsi dari pemasangan pipa endotrakeal ini adalah untuk mempertahankan jalan nafas secara paten, mengurangi terjadinya aspirasi, mencegah dari aspirasi, dan juga mempermudah pemberian ventilasi dan oksigenasi. Dalam persiapan untuk melakukan tindakan intubasi atau pemasakan pipa endotrakeal, kita harus benar-benar menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Persiapan alat perlu diingat adalah namanya statik, ingatan dari S yang pertama adalah scoop, itu terwarna laryngoscope, stetoskop, kemudian T-tube itu adalah pipa endotrakeal itu sendiri. Ya, pipa endotrakeal sendiri untuk ukurannya dari bayi sampai dewasa. Untuk wanita orang Indonesia, wanita dewasa, ukuran yang saya pakai adalah 6,5 sampai 7. Untuk laki-laki saya bisa pakai 7 sampai 8. Kemudian A dari statik, A-nya adalah RW device. Kita bisa menggunakan ini namanya oropharyngeal RW, atau biasa kita sebut dengan mayo atau model. Kemudian T berikutnya, statik yang berikutnya adalah tip. Itu adalah bisa kita pakai plaster atau pavik, tujuannya untuk memfiksasi. Kemudian I, introducer, yang membantu kita saat melakukan pemasangan ETT-nya. Ini bisa pakai, yang bisa disebut adalah stilet. Kemudian C, konektor. Kita ada konektor yang menghubungkan antara pipa endotrakeal dengan bag. Kemudian juga kita siapkan suction, jika seandainya pasien sebelum saat kita intubasi ada cairan atau untuk kita suction ataupun darah. Perlu diingat sebelum kita melakukan tindakan, yang pertama adalah yang pasti kita harus meminta pastikan persetujuan dari pasien. Soal tujuannya harus sudah setujui lengkap. Kemudian jangan lupa kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa apapun tindakan itu, yang pertama kita harus lakukan hand hygiene dengan 5 langkah cuci tangan. Kemudian setelah itu kita pakai hand scoop. Untuk posisi pasien, dia harus dekat dengan kita, sebisa mungkin dekat dengan kita. Kemudian lebih kalau kita dalam posisi berdiri, paling tidak kepala pasien dekat dengan sejajar atau setinggi dengan pusat kita. Sebelumnya kita pastikan dulu tasnya bisa mengembang sempurna, tidak bocor. Kapal ETT, setelah yakin tidak bocor, kita kembalikan kembali. Untuk lebih mempermudah kita dapat memberikan jeli pada ujung kapnya. Kemudian kita juga dapat memberikan jeli pada introducernya. Kemudian kita pastikan pasien kita berikan ventilasi oksigenasi terlebih dahulu dengan ini namanya breathing mask. Kemudian tidak lupa ini adalah masker atau sungguh untuk menentukan hidung. Kita harus lihat ukurannya dan bentuk dari pasiennya.
Yang pertama, harus pasti bahwa sungkup ini meliputi masuk ke dalam hidung dan mulut, tidak lebih dan tidak kurang. Kita dapat melakukan ventilasi terlebih dahulu, ventilasi tekanan positif dengan cara memegangnya adalah dengan CE clamp. Itu tujuannya adalah C-nya adalah memakan pada sungkup, E-nya adalah membantu kita melakukan jotas, dan kita lakukan ventilasi tekanan positif. Jangan lupa untuk tersambung dengan oksigen. Kita berikan ventilasi sebanyak selama kurang lebih sekitar 5 menit. Dan dia tidak mengembang, tapi tidak masuk, kita dapat memberikan bantuan dengan memakai Orpalia Airway. Kita pasang dan kita pastikan ventilasi kita masuk dengan tanda kedua dada mengembang. Kita lakukan intubasi intratrakeal. Kita ambil udaranya, kita ambil laryngoscope-nya, kita pastikan nyala. Di sini kita oleh orang Indonesia kita pakai nomor 3. Kemudian kita masukkan blade dari sisi sebelah kanan. Kita susuri lidah sambil kita geser lidahnya ke kiri. Setelah tampak vika vokalis, kita lakukan pemasangan ke tracheal tube. Kita masuk perlahan-lahan, kita masukin celah antara vika vokalis. Kita masuk, kita lepas laryngoscope, kita tarik introducer, kemudian kita kembangkan cuff. Dia berkembang, kita konektor kepada sumber oksigen pakai ambu bag, akan ventilasi. Tandanya masuk, itu dari kedua dada mengembang. Sebelum itu kita pastikan masuk dengan baik, kita periksa dengan bantuan stetoskop. Kita periksa di sisi apek kanan dan kiri, apakah suaranya sama. Daerah bisa dibasal, bisa kanan dan kiri. Untuk memastikan dia tidak masuk lambung, kita dapat pastikan di epigastrium. Lakukan pemasangan tape untuk mencegah, untuk memfiksasi, mencegah dia terlepas atau terdorong ke dalam. Kita bisa pasang di dua sisi. Oke, ini bisa terus kita tetap berikan ventilasi tekanan positif, atau kita bisa sambungkan ke mesin ventilator. Dapat juga untuk mencegah terjadinya nekuk atau mencegah terjadinya menekuk ataupun membuat lidah mulut terbuka, kita dapat pasang dia dengan kudel atau mayat. Sekian tutorial tentang pemasangan endotracheal tube atau intubasi endotracheal tube. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.